Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Dan perikop hari ini mengingatkan saya pada 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Di dalam gereja Katolik memang ada banyak hari raya. Misalkan saja hari raya penampakan Tuhan. Ini salah satu contoh. Yang kedua, yang mirip-mirip dengan apa yang sedang kita baca ini adalah ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Nanti kita akan teruskan pembahasannya. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan, misalnya pada hari Rabu Abu atau dan hari Jumat Agung. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gereja biasanya akan menyediakan waktu untuk pengakuan dosa pribadi sebelum hari raya Paskah atau sebelum hari raya Natal. Yang kelima adalah sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, masa Paskah itu kapan? Masa Paskah adalah masa di mana terjadi antara Paskah sampai kepada Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 5 perintah gereja yang kedua tadi, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kita akan membaca terlebih dahulu Injilnya supaya kita bisa lebih memahami apakah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mari kita dengarkan bacaannya lebih dahulu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bagian ini, murid-murid memetik bulir gandum. Apakah ini pekerjaan? Saya kira bukan pekerjaan. Apakah ini nyolong? Mungkin juga nyolong, karena mungkin tidak ada orangnya yang di sawah itu atau di ladang itu. Tetapi ini dalam kebiasaannya orang desa, seperti di desa saya ini, itu sudah umum. Kalau misalnya ada lombok yang merah-merah, lalu kalau ada yang lewat itu lalu, tahu saya tak ngambil 1 atau 2. Bukan memetik semuanya, tapi hanya 1, 2 saja untuk dibawa pulang, lalu untuk dibawa untuk masak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini mengenai peraturan baik di peraturan di gereja atau untuk hari Sabat, atau peraturan di masyarakat, misalnya untuk libur dan tidak libur. Kan bukankah ada orang Kristiani atau orang Katolik yang mempunyai pekerjaan yang
tidak formal seperti PNS, lalu harus bekerja pada hari Minggu. Nah, demikian juga kalau misalnya kita melihat di gereja, ketika orang datang ke gereja menggunakan kaos oblong yang tidak berkerah, lalu juga mau meminta atau menerima komunion. Pertanyaannya, apakah bagi kita yang di sekitarnya layak tidak orang yang menggunakan pakaian atau kaos oblong itu untuk menerima komunion? Kalau orangnya sendiri menyatakan bahwa tidak layak, tidak pantas, lalu baiklah dia tidak menerima komunion. Tetapi kalau merasa pantas lalu datang kepada pastor atau kepada prodiakon, bagaimana pastor dan prodiakon ini melihatnya seperti apa? Apakah harus seperti orang Farisi itu mengatakan kamu nggak layak mengenakan kaos oblong itu, maka jangan menerima komunion, atau saya tidak mau terimakan komunion, seperti itu? Tidak, bukan? Maka ini kita perlu perhatikan bagi anak-anak kita, para katekumen dan orang-orang yang mungkin belum tahu seperti itu. Namun pada bagian akhir dari perikop ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Ada mungkin dan banyak hal terjadi karena keterpaksaan. Mengenakan kaos oblong karena keterpaksaan. Yang lain basah misalnya, kehujanan. Lalu adanya yang masih agak kering adalah kaos oblong, lalu dipakai untuk ke gereja itu. Bisa saja. Tetapi yang paling penting di sini adalah Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Katakan saja misalnya saya ganti, hari Minggu diadakan untuk manusia. Hari Minggu itu ya digunakan untuk kita manusia, kita semua umat, kita semua gereja, untuk perayaan itu, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau kita lanjut dengan peraturan-peraturan yang keras, orang yang tidak mengenakan pakaian pantas tidak diperkenankan untuk menerima komunion. Lalu mungkin akan ada banyak orang yang mengenakan, kayak saya katakan tadi, kaos oblong lalu tidak bisa menerima komunion. Sekali lagi bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Lalu yang kedua yang penting sekali adalah Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Jadi anak manusia, Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia, dan dia juga menyebut dirinya adalah Tuhan. Jadi anak manusia adalah Tuhan. Anak manusia adalah Gusti. Anak manusia adalah penguasa, juga penguasa hari Sabat. Ini kalau diterjemahkan secara tidak mengatakan Tuhan. Jadi anak manusia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadi gustinya, yang menjadi patokannya juga atas hari Sabat. Mengapa kita harus maksa-maksa orang, membatas-batasi orang? Semoga kita ketika menggereja atau beribadah, kita tahu menempatkan diri kita pada tempat yang tepat, mengenakan pakaian yang tepat, duduk di tempat yang tepat. Kita menyanyikan lagu sesuai dengan apa yang seharusnya kita nyanyikan. Kita menjawab aklamasi dengan mantap dan seterusnya. Kita lakukan secara sadar. Amin. Berkah Tuhan.